Puji Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh ada di tempat ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat kami bersama berdiri, kita akan pujikan janji-Mu seperti wajah.
Terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau baik. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini karena kasih penyertaan Tuhan, sehingga kami pun ada di tempat ini. Kami boleh memberi yang terbaik kepada Engkau ya Bapa, melalui segenap tubuh jiwa kami, kekuatan kami, seluruh apa yang kami punya Tuhan hanya milik-Mu. Kiranya Bapa, Engkau berkenan menerima persembahan pujian kami pagi hari ini. Engkau menjadikan kami alat-alat-Mu, Engkau memberikan kemampuan kesanggupan ya Tuhan. Acara dari awal sampai akhir Tuhan Engkau akan pimpin, Engkau akan menyertai, bahkan Tuhan akan mengurapi. Engkau akan pakai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Berikan kemampuan melalui pujian, berikan kemampuan melalui bermain musik ya Bapa, sehingga Tuhan semua itu menyenangkan hati Engkau, semua itu memberikan damai sejahtera, sukacita bagi jemaat setiap yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, segala beban, segala masalah yang kami hadapi hari-hari ini kami lepaskan, kami tekik dalam nama Yesus. Engkau akan memberikan kelepasan, Engkau akan memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu ajaib, nama-Mu dahsyat, sehingga apapun yang kami hadapi, Tuhan akan memberikan pertolongan. Berikan Bapa segenap jemaat-Mu yang belum ada di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan Engkau hantar mereka, sertai mereka sampai di tempat ini dengan selamat, boleh bersukacita, memuji memuliakan nama Engkau. Berikan Bapa kami yang ada, berikan kami sukacita, hati yang gembira untuk memuji dengan leluasa. Terima kasih ya Bapa, segala puji hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita pujikan Tuhan, Tuhanlah kekuatanku.
Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Tetapi manusia seringkali kasihnya berubah-ubah. Tidak semakin hari tidak semakin setia. Banyak orang di luar sana ketika posisinya aman, ketika hatinya senang, dia bisa memuji Tuhan. Tetapi firman Tuhan, apapun yang terjadi bukan tetap tersenyum. Apapun yang terjadi kita tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan sebenarnya Paul. Kami mendapat dari kita menunjukkan lagi Tuhan tak kekuatan. Kita tunjukkan kekuatan Tuhan di dalam perjalanan kita.
Kasih Tuhan tidak akan kerugian kita, asalkan kita tetap setia. Jangan sekali-kali kita menggunakan Tuhan. Ketika kita menggunakan Tuhan, kasih Tuhan itu akan semakin jauh. Puji Tuhan, kita akan memberikan segala perkara yang dapat dibantu. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong Hallelujah.
dia, iya dan amin. Dia awal dan akhir. Berarti dari awal sampai akhir itu dia tetap setia. Makanya kita sebagai anak Tuhan menghadapi apapun kita harus setia. Justru dalam kondisi susah senang kita tetap setia pada Tuhan. Puji Tuhan, kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bersaksi memuji Tuhan. Kita memberikan pujian. Gusti Yesus lahir manggon ono kandung. Gusti siji-sijine perubahan wajah kami minta bantuan untuk memuji Tuhan dengan beras. Amin. Haleluya. Hari Selasa, hampir 2 minggu yang lalu, saya mengatakan yuk di Bandara Juanda. Dari Juanda, puji Tuhan, tepat waktu. Dia langsung terbang ke Singapura. Transit 3,5 jam lalu terbang ke Prancis. Sampai di Prancis, dia salah masuk di gate. Akhirnya tertunda 40 menit untuk terbang ke Düsseldorf, Jerman. Sampai di Jerman, dia kopernya ketinggalan di Prancis. Dia panik. Tapi sebelum dia berangkat ke Singapura, di sana dia bilang, kamu jangan naik Airflight lagi. Biasanya kamu naik Singapura Airlines, kenapa kamu naik Airflight? Dia bilang beda 350 euro, berarti 5 juta. Kenapa kamu hanya memikirkan itu?
sampai di sana. Akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa apa yang saya katakan, akhirnya dia mendapatkan kesulitan. Sampai 1 minggu koper belum dikirim. Akhirnya kakaknya mengurus di level di mana dia beli tiket. Kalau ya perbedaannya antara saya sama dia, saya orangnya selalu pasrah sama kekuasaan Tuhan, kasih Tuhan. Tapi kalau dia lebih cenderung mempertahankan kekayaannya. Kalau saya dari kecil, karena sesuatu cerita dari tetangga-tetangga, almarhum Eyang Marhum dan Eyang Putri saya dulu, menurut cerita tetangga, kayaknya orang nomor 2 di Kertosono. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya remaja, yang saya tahu rumah yang saya itu gebyok, separuh tembok, separuh gede. Itu pun dibagi dengan pemilik rumah. Jadi yang saya itu membeli separuh rumah itu. Dan saya sangat menghargai beliau dan almarhum bapak saya. Beliau itu menempati rumah di belakang rumah beliau dulu yang limas, yang gedor. Jadi dengan itulah saya seringkali, oh ya, terima kasih atas kemurahan Tuhan, atas rezeki Tuhan yang diberikan pada saya. Saya masih diberi kesehatan. Walaupun dari kecil saya itu sering keluar masuk rumah sakit. Almarhum adik saya tidak pernah masuk rumah sakit. Hanya 3 kali karena dia melahirkan anak-anaknya. Jadi waktu itu di rumah sakit Malang, dulu namanya rumah sakit Sukun, tapi sekarang menjadi rumah sakit Utara, namanya rumah sakit Suprahu. Disitulah dokter almarhum Dr. Surojo itu bilang, pasrahkan saja sama Tuhan, kita tidak bisa menolong lagi. Itu tujuan. Sampai sekarang saya masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, walaupun dalam kehidupan rumah tangga saya banyak liku-liku kehidupan. Orang memandang, oh, jangan pernah belanja. Ya, jangan belanja. Tapi tidak semua yang dilihat orang itu tidak sesuai apa yang ada di dalam kehidupan saya. Saya sama Tuhan itu masih diberi pencobaan untuk bersabar menghadapi dia, menghadapi anak-anak saya, masih diberikan Tuhan untuk kemenangan, tidak kemenangan yang harus saya bibit. Dari ketiga kemenangan banyak yang nomor 2 ya, selalu kontak sama saya, izin sama saya. Dari kedua anak saya yang mau mengerti saya, yang nomor 2, yang nomor 1 selalu membantu. Tapi saya tidak stres, saya selalu pasrah sama Tuhan. Karena dari kecil saya itu sudah mempunyai visi. Dari 1 ke 2 bisa jadi 4 atau 5. Setelah itu kalau anak-anak sudah dewasa, kembali ke 2 lagi, 2 akhirnya jadi 1 lagi. Itulah kehidupan saya. Sampai sekarang saya bersyukur. Dengan kehidupan yang macam-macam, saya menjadikan saksi kehidupan almarhumah mama saya bisa tinggal di Belanda. Jadi kehidupan mantan suami saya dan keluarganya. Walaupun semangat mereka tidak mengakui untuk ke Belanda dari mana, tapi Tuhan mengatur. Dari adik yang bapaknya, anak-anak yang tinggal di Belanda, ini di sini.
Dia dengan sombongnya reuni mengundang anak-anak dunia. Oke, tapi dia lupa teman SD-nya dia sama teman semeanya dia dulu adalah satu SMP dengan saya. Dan semua itu bisa dilihat di medsos. Jadi kalau saya memang seringkali di Facebook atau di WhatsApp saya tidak mengutarakan kesedihan masalah saya di medsos. Saya hanya minta pada Tuhan, tunjukkanlah bagaimana jalan hidup saya terus maju ke depan, mendidik anak-anak saya, dan saya minta supaya Yo bisa tinggal di sini, anak-anak saya bisa kembali berbakti kepada Tuhan. Itu saja saya. Terima kasih, sekian kesaksian saya. Semoga Tuhan memberkati kita. Kesaksian dari kita, dia berbagai macam tantangan. Tentunya jangan sampai kita ini kendor dari Tuhan. Intinya apapun yang terjadi kita tetap setia pada Tuhan. Amin. Kalau Pak Jo itu ketinggalan pesawat, itu masih ada pesawat lainnya. Opernya ketinggalan masih bisa dipakaikan. Tapi kalau kita ketinggalan ke surga, terakhir tidak ada angkutan yang lain. Jadi iman kita itu kita jaga benar-benar, kita tingkatkan, kita jaga tindakan kita. Bahkan kita lebih baik memberi daripada menerima. Itu memang janji firman Tuhan. Dan lebih baik kita melayani daripada tidak melayani. Kalau melayani itu istilahnya tingkatnya lebih sedikit. Jadi jangan ragu saudara untuk melayani, jangan marah-marah untuk melayani. Amin saudara. Kita berikan kerajaan saja, kami sedang berdiri kiranya bos itu siji-siji. Gusti siji-sijine Bapak aku kadesane Bersama kakek rumane dan kakek dosane kita ada suara mengeluarkan kebina ibarat bukan Yesus istimewa Dicile Kalau aku kadesane Bersama kakek rumane dan kakek dosane Bapak kita akan ujikan firman menjadi manusia. Menjadi manusia yang di antara kita ada hidup dalam bagi manusia
satu-satunya pintu untuk kerajaan surga. Olehnya Bapak, supaya kami jangan menyia-nyiakan kesempatan yang indah. Apapun yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah rencanakan kepada kita semua, kita gunakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita gunakan untuk menyembah Dia. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Olehnya Bapa, Engkau juga akan memberikan kekuatan, hikmat bijaksana untuk senantiasa kami tekun setia datang kepada Tuhan. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, urapi firman-Mu Tuhan, supaya firman menjadi berkat, kekuatan, kehidupan di dalam kami mengikuti Engkau. Apapun yang jadi masalah, kami percaya Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Tuhan sanggup memberikan jalan yang lebih baik. Berikan hamba-Mu yang akan Kau pakai urapi dengan kuasa firman Tuhan, urapi dengan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu Engkau menjadikan penyambung lidah Tuhan. Engkau menjadikan penyalur berkat-berkat surgawi. Kami siap mendengarkan ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami, pikiran kami terbuka untuk Tuhan. Engkau membentuk dari segenap hidup kami menjadi alat yang berkenan dan kudus ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, waktu kami berikan waktu. Selamat kita berbagi kasih Tuhan. Kiranya berkat sejarah Tuhan boleh menempati dalam setiap kehidupan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara.
saudara, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia yang sudah memberkati kita, yang sudah melindungi kita, yang sudah menjaga kita hingga pada pagi hari ini sudah saya diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji, memperlihatkan nama kepada baik Bapak Ibu, kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat ini. Tentu tidak asing untuk kita semua, tapi saudara, ia merupakan satu berkat untuk dengan saya. Kita berjalan ke depan, Tuhan memberikan sesuatu kepada saudara saya supaya apa yang Tuhan berikan itu harus kita pernah mencoba. Begitu Matius pasal yang ke-25, Matius pasal 25 saudara, dari ayat yang ke-14 ya, sampai dengan ayat yang ke-29. Kalau kita melihat di dalam Matius mulai pasal 24 itu ada bicara mengenai Yesus khotbah yang ke-10 membicarakan tentang akhir zaman. Demikian juga di dalam pasal 25 itu adalah ada kaitannya dengan pasal 24 di mana Yesus memberikan perumpamaan kepada kita. Nah, oleh karena itu sesudah kita sering di dalam pemahaman Bapak tadi dikatakan tidak ada jalan lain, ada satu jalan adalah Yesus. Walaupun saudara saya pernah membaca satu terjemahan dari keyakinan lahir bahwa sebenarnya Yesus itu bukan merupakan jalan yang membawa kepada surga. Ya sudah, itu menurut keyakinan mereka. Tetapi saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan bahwa satu-satunya jalan yang bisa membawa saudara saya masuk surga adalah Yesus yang tercipta. Begitu kita akan baca saudara karena Anda kita akan baca baru-baru. Ya, saya akan baca ayat yang 14 nanti Pak Jaringan bisa membaca ayat yang 15. Jadi ayat yang benar saya akan baca dengan membaca ayat yang ganjil. Begitu Tuhan. Demikian daripada firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab harga dan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sekian bila hambanya mandi tentang kita itu, ia menjalankan uang itu lalu berbuih laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan mengganti kober di jalan tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu diam dan dia membawa laba 5 talenta, katanya Tuhan 5 talenta. Tuhan percayakan kepada dia, aku telah berpulih laba 5 talenta. Lalu dan orang yang menerima 2 talenta itu katanya Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan kepada aku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta.
Ini adalah hamba yang menerima satu perintah itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa aku adalah manusia yang kejam, yang menolong di tempat di mana Tuhan tidak mampu, dan yang mau dari tempat di mana Tuhan tidak mengenal. Maka jawab Tuhannya, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak mengatur dan membut dari tempat di mana aku tidak melarang. Sebab itu ambillah tabiat itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 tabiat itu. Puji Tuhan, terima kasih kepada orang yang benar dan membagikan kebenaran iman. Bapak Ibu sesuatu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat membaca ini, ya kita merupakan kerja dari sekolah minggu. Dijaga sudah waktu yang luar biasa. Namun saudara, memang di dalamnya kita akan mendapatkan satu pengajaran, kita mendapatkan satu pelajaran yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Dan oleh karena itu saudara, memang dalam ayat ini atau di dalam Matius pasal 25 ini merupakan satu judul yaitu tanggung jawab seorang hamba. Nah, inilah saudara. Jadi kan kalau dikatakan hamba bukan saja seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang berdiri memegang satu jabatan sebagai gembala sidang gereja. Tapi juga saudara kalau kita melihat di dalam perjanjian lama misalnya dikatakan bahkan di dalam perjanjian baru itu dikatakan itu kalau kita perhatikan kalau kita mengikuti ibadah makan bangsa saja pada nomor di mana mati dia katakan aku ini hamba. Jadi saudara kata hamba itu kalau bahasa artinya doros itu jomos yang kasarnya saja. Nah, kalau sebagai seorang hamba apa kelebihannya? Apa yang dibanggakan? Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan memang di dalam ayat ini ada suatu di mana Tuhan memberikan satu perumpamaan antara majikan atau tuan dan hamba. Nah, kebetulan saudara Tuhan ini mempunyai banyak karyawan, banyak pekerja. Karena saudara ya tentu misalnya dia sebagai orang yang kaya, pasti dia mempunyai sesuatu yang luar biasa. Bagaimana untuk menambah kekayaannya, bagaimana untuk menambahkan usaha yang diusahakan. Jadi tidak hanya berdiam diri. Tapi suatu ketika saudara dia mengumpulkan semua. Ya, jadi para karyawan semua membawanya dikumpulkan tanpa terkecuali. Nah, setelah ini dikasih Tuhan, setelah dia menyampaikan segala sesuatu panjang lebar kepada hamba-hambanya, maka saudara kali terakhir dia mengatakan, ketahui aku akan pergi, tidak tahu berapa lama, tetapi aku akan memberikan sesuatu kepercayaan kepada kamu masing-masing. Itu kata daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi memang inilah yang dikatakan kepada majikan itu kepada seluruh karyawannya. Kebetulan secara
hanya satu, dimana Tuhan berikan satu contoh hanya 3 orang. Nah, jadi secara yang pertama, hal yang pertama dia mendapatkan kepercayaan atau modal untuk diniagakan, untuk diusahakan, sejarah itu 5. Terus kemudian yang kedua, yang kedua, dia juga memberikan kepada mereka 2 talenta, tetapi apa? Yang ketiga hanya 1. Jadi sebenarnya kalau kita bikin Tuhan ini nggak adil. Yang pertama dikasih 5, yang kedua dikasih 2, aku mau dikasih 1. Iya. Namun sebenarnya yang dikasih itu di dalam hal ini bukan berarti Tuhan itu bayar bagi dikasih dia. Dia lakukan segala sesuatu sesuai atau mengkondisikan daripada pribadi itu pribadi atau hamba-hamba ini. Jadi ini sudah. Jadi kalau sebagai seorang tua kita tahu bagaimana kondisi karyawan, bagaimana kemampuannya dia. Seandainya misalnya yang satu dikasihnya belum tentu dia bisa mengembangkan apa yang diberikan, modal yang diberikan. Nah, oleh karena itu silakan dalam hal ini Tuhan ini tidak pilih kasih. Ya, ini sama. Nah, sekarang kita kembali kepada pujian. Bicara pujian tadi dikatakan walaupun dosa kita banyak, tetapi kasih Tuhan itu tetap sama kan? Nah, kasih Tuhan itu sebenarnya Tuhan datang yang kali pertama itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua manusia. Tetapi justru manusia itu tidak mau menerima kasih, tidak mau percaya. Nah, jika sudah dengan dunia, maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk umatnya yang dikasih. Puji Tuhan. Jadi sesuatu yang dikasih Tuhan. Umat Israel adalah menjadi umat pilihan Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa bangsa Israel atau umat Israel itu adalah sebagai biji mata Tuhan. Jadi sekarang kita sendiri Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan itu ingat bahwa dia adalah bangsa yang dipilih. Walaupun kalau kita melihat perjalanan kehidupan mereka sudah ada Tuhan, tetapi Tuhan itu selalu ingat akan jadi aku tidak akan mempunahkan mereka. Jadi sesuatu dikasih itu. Jadi Tuhan itu tahu mengkondisikan harta miliknya kepada pekerja atau kepada hamba-hambanya. Jadi seperti itu. Jadi sesuatu dikasih itu. Kalau pada hari itu yang lalu, pada saat kami mengirim bersurat doa Bukit Uri yang dimana hamba yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia sempat menyinggung sejarah. Dia mengambil satu contoh gambaran hamba Tuhan yang usia sudah tertunda, hamba Tuhan yang usia muda. Dia menanyakan, dia katakan, kita dipahami, kita juga hamba Tuhan. Apakah kita hanya mau mengumpulkan kekayaan? Kita dipanggil Tuhan, apakah hanya kita mau mencari kolektor? Apakah kita menjadi hamba Tuhan? Kita dipanggil Tuhan itu hanya mengikuti persuatan atau sementara sehingga kita mendapatkan finansi. Nah, kalau hal itu ada di dalam pikiran kita, itu sama. Walaupun firman Tuhan mengatakan segala sesuatu apa yang Tuhan berikan itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu kalau kita dipanggil untuk dipercayakan oleh Tuhan suatu pekerjaan, lakukan itu dengan benar sendiri. Saya tidak lupakan ketika pada waktu kami dipercaya oleh Tuhan, untuk dibutuhkan ketika saya ditemukan oleh warga Israel, sehingga saya tidak hidup di dunia cuma kayak dia. Kecil,
hanya beberapa orang bisa dihidup dengan jaya jemari. Itu pun ibadahnya tidak seperti yang bapak-bapak pernah lihat yang Tuhan berkata. Jadi untuk hamba Tuhan yang muda, jangan mempunyai pikiran atau mempunyai perasaan bekerja hanya untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri. Begitu kan? Jadi sekarang dia memberikan contoh Bapak Saribu yang dari Salomo. Begitu kan? Sehingga sesuai dikasih Tuhan, dia memiliki gedung gereja yang begitu indah, yang begitu bagus. Namun awalnya tidak seperti itu. Begitu kan? Kebetulan saya itu di sebelahnya Pak Saribu. Ya, saya di awal ini juga pakai Pak Tawan. Iya, begitu kan? Jadi setelah dikasih Tuhan, yang kita juga Pak Musa. Pak Musa ramai dia dipakai Tuhan bukan langsung dengan jemaat desa. Apa yang Tuhan percayakan? Tuhan mengkondisikan itu supaya kita bertanggung jawab bagi Tuhan. Jadi sesuai dikasih Tuhan bukan berarti apa ini Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu dikasih dia. Tuhan itu adil. Makanya ini dikatakan walaupun dosa besar, dosanya gede, dosanya wakil, tetapi Tuhan itu tetap cinta. Begitu kan? Nah, jadi setelah dikasih Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita akan melihat yang pertama saudara di sana, yang pertama dan yang kedua itu menyebabkan pemberian mudah dari Tuhannya 5 dan 2. Tidak seberapa lama Tuhan itu pulang dari pengeluaran dari negeri panas seperti beberapa waktu lalu pada waktu biasa Pak Bupati ya Pak Kres jadi sebagai Bupati kalau dia pergi ke negara lain dia membawa semua hasil pekerjaan. Terus kemudian dia pergi dari negara lain ke sana. Apa yang hasil di kota ini yang mereka amalkan kepada mereka jual. Terus kemudian di sisi lain, begitu dia pulang ke Indonesia, dia membawa sesuatu apa yang ada di Indonesia. Nah itu nanti dikembangkan di kota ini. Makanya sejarah kota Kediri ini adalah kota yang terkenal, kota yang terkaya. Begitu. Sekali lagi sejarah Bandara Doho itu akan dihabiskan, diresmikan. Itu membuktikan sejarah berpisah kota kita sejarah itu bertambah. Jadi perawian daripada pemerintahan bukan merosot tetapi semakin bertumbuh. Begitu. Nah, jadi setelah dikasih itu maka dari kedua hamba ini satu. Yang satu berlima, yang satu dua. Mereka masing-masing menunjukkan apa yang Tuhan percayakan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan saya 5 kambingan. Nah, maka sekarang menjadi 10. Jadi membawa keuntungan 5 sehingga 5 ditambah 5 menjadi 10. Yang kedua pun demikian. Tuhan 2 kali itu sekarang menjadi 4. Ada satu keuntungan, ada apa? 2 kali. Nah, jadi setelah kita sendiri makanya tadi saya katakan kalau saya pikir lalu itu dibuat kamu merasa kayaknya karena Tuhan itu tahu mengkondisikan kedua hambanya yang pertama ini saudara pasti disambut, pasti dia bisa melakukan segala sesuatu. Begitu segala yang dikasih Tuhan. Nah, jadi inilah merupakan suatu keuntungan yang ditunjukkan 100%. Makanya kan adanya 100% cinta Tuhan. Nah, jadi seperti itu apakah benar-benar saudara itu hanya merupakan satu kata kiasan atau hanya
satu syair yang memang kebetulan ya itu diciptakan lagu ini. Tetapi dialah hal itu tidak hanya merupakan satu figur, tetapi benar-benar itu menjadi kesempurnaan, walaupun bukan kita yang menciptakan aku 100% cinta kepada dia, tetapi minimal kita bisa merasakan benar atau tidak. Nah itu kan yang kita berikan. Nah sekarang kita akan melihat apa sih rahasianya? Kok sampai mereka ini bisa berhasil? Yang lima membawa keuntungan 5 kali lipat menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Apa sih rahasianya? Nah rahasianya sesuatu itu adalah orang yang bertindak secara disiplin. Beberapa dekade atau beberapa tahun yang lalu, ya, saya pernah menerapkan pendidikan ini. Kalau sudah dijadwal perbicaraan saja, datang lebih awal. Kalau datang terlambat, jangan nanya. Apalagi membantu musik. Jadi seperti itu saya bicara sesuatu. Cincin. Loh, gereja kan besok kok di sini? Ya. Lalu setelah berjalannya waktu, ada salah satu ibu yang berikan dengan saya ini beberapa tahun, 2 tahun yang lalu diajarkan dengan saya. Lalu, jadi novel yang pernah tanam untuk jemaat, untuk anak-anak muda, khususnya di dalam kalangan para kaula muda. Jadi itu sekarang ini mereka merasakan. Jadi tidak hanya diberikan karena keseluruhan, jadi dikatakan meskipun beda-beda negara juga, tapi Yesus tetap menjadi ya SD juga. Kan begitu. Jadi justru itu sudah begitu ham. Kenapa? Karena pada waktu saya berpraktek, ya, itu disiplin luar biasa. Ya. Walaupun cuma ini sudah menjadi cuma 2 tahun sudah dimaji, tapi kalau hidupnya tidak sesuai dengan iman, orang itu sudah mati. Kita seperti itu. Anak-anak tidak boleh makan pertemuan ini. Memang menjadi awalnya saudara itu saya tenangkan di dalam pemerintah. Nah, pada suatu ketika saya berdoa Tuhan, saya membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi pada waktu Allah itu atau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah fase pertama. Mengambil anak domba yang berumur 1 tahun disembelih. Nah, itu Paskah yang pertama. Yang akan Paskah itu siapa? Dalam satu keluarga. Nah, di dalam satu keluarga ini ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, kata anak ini saudara itu tidak terpandang dengan mulut. Karena dalam satu keluarga, terus kemudian saya berdoa kepada Tuhan, terima kasih. Ya, memang saudara membalas saya, bukan membalas saya di sana itu sama enggak. Ya, memang didikan Belanda juga dulu luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Apa yang pernah dia terima pada waktu dia menjalankan praktek itu, maka pada saat dia diperdayakan sebagai gembala, dia terapkan di tengah-tengah jemaat dan juga kepada pengajar. Jadi sebenarnya Tuhan terima kasih buat semuanya. Nah, sehingga sejarah anak-anak kenapa berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang diselamatkan di kala itu tidak hanya orang dewasa, tidak hanya laki-laki,
Tidak hanya orang yang kafir, tetapi orang-orang asing yang ada di dalam rumah itu boleh makan pasca. Jadi seperti itu saudara. Jadi saya berterima kasih pada Tuhan dan saya tidak menatap akhirnya dengan kepala saya di daerah Tuhan. Iya. Karena yang diselamatkan tidak ada orang dewasa, cuma anak-anak. Seisi rumahmu di dalam rumah Tuhan dikala orang-orang kepala rumah penjara itu melihat kuasa dan uji dari Allah, mana Paulus dan Silas di penjara. Dan keadaan itu saudara, pintu penjara semangat juga. Akhirnya kepala penjara ini dia mau membunuh diri. Dia mau membunuh diri saudara. Karena waktu lagi pesakitnya pada keluar semua karena pintu penjara terbuka. Nah pada saat dia mau mengajarkan atau menunjukkan pedangnya, maka Paulus dan Silas berkata, di sana jangan kau lakukan itu, kami masih ada. Oh dia langsung dia ambil obat dia itu semua. Akhirnya dia setuju, dia dua apa yang dapat aku, apa yang dapat aku bersama. Maka Paulus dan Silas berkata, percayalah. Tidak hanya aku, tetapi seluruh isi rumah tanggamu akan diselamatkan. Iman percaya. Jadi inilah saudara kita Tuhan. Jadi rahasia keberhasilan yang dilakukan oleh kedua hamba Tuhan ini saudara, yang menerima 5 dan 2 talenta secara untungnya selalu besar, itu rahasianya dia melakukan, dia bertindak secara disiplin, hati-hati. Kalau turun lagi lalu mungkin pada waktu zaman saya, zamannya Pak Nanti, zaman Mas David, ya pada waktu sekolah disiplin. Tapi kalau saya lihat sekarang ya sekolah tidak ada rasa disiplin. Padahal sebenarnya kalau pakai abu-abu itu nggak sih, pakai abu-abu itu besar apa? Ada ciri dan sebagainya. Akhirnya kita sudah pada waktu makanan itu pun ada kalanya mereka cuma sudah bersama. Nah kita sudah jadi rasa disiplin itu dengan kurang, ya begitu. Dan di sisi lain, di sisi lain sudah bukan tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Lalu dianggap begini dan sebagainya. Ini kalau yang kecil punya duit mungkin itu ada. Tapi kalau yang secara Indonesia, jadi seperti temannya saja, dia tidak gimana. Nah, jadi sejarah mereka bertiga dan sangat disiplin. Kemudian sejarah dia juga di samping dia bertindak secara dan disiplin ini, dia juga taat kepada perintah yang menjadi atasannya. Jadi ini harus saudara. Jadi dia bertindak atau dia taat apa yang diperintahkan oleh atasannya. Jadi mempunyai satu loyalitas, tunduk. Ya, jadi seperti itu saudara. Kalau sekarang seperti beberapa hari lalu pada waktu saya jemput Siva, mereka tidak pasti. Udah semua kali juga ikut ngangkat botol, ya aku saudara. Tapi kalau ada punya malah pada pohon, jadi ini begitu. Jadi seperti itu saudara. Ya. Jadi seperti itu kita lihat tidak ada rasa disiplin, tidak taat kepada perintah, ya begitu ada seperti itu. Nah itu adalah merupakan satu rahasia keberhasilan itu yang ikut sejarah. Tidak saja bertindak secara disiplin dan tidak saja taat kepada semua perintah dari atasannya, tetapi juga
dia tidak mementingkan diri sendiri, egois. Jadi sesuatu, ya. Jadi di sana ada suatu kerjasama yang baik. Karena sebenarnya di dalam surat Al-Qur'an berkata, kita bekerja bersama-sama itu mendatangkan penyelesaian. Karena kita tahu Allah juga turut bekerja di dalamnya. Nah ini, jadi secara dikasih di Tuhan. Kalau saya bisa menggambarkan kedua hambanya ini, hamba Tuhan itu sebenarnya dua, dia menaati apa yang menjadi perintah kepada anak, dia lakukan dengan cara disiplin dan dia setia walaupun majikannya jauh, tuannya jauh, kapan dia mau datang semua itu kan datang, tetapi dia tahu dia lakukan semua itu sehingga baik. Jadi ini yang membawa satu berarti sedemikian juga mungkin Panjenengan pada waktu kali pertama Panjenengan dilakukan menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan, di mana hamba Tuhan yang pada waktu itu mendapatkan tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia katakan, sudah orang lain kita akan sejak kepada perkataan Tuhan tidak lama lagi datang. Sehingga sebenarnya puluh tahun bicara apa yang sudah kan gitu. Jadi ini sama pada waktu saya bertobat pertama kali masih usia remaja, di mana saudara orang belajar hamba Tuhan baik di dalam kalangan pemuda maupun di kalangan remaja saudara hamba Tuhan berbahasa itu mengatakan sudah tolong juga baik kita mensucikan sama Tuhan, kita menyiapkan diri kita karena tidak lama lagi semua datang dari kedua sampai sekarang ya usia saya sudah 76 tahun. Tapi Yesus itu tidak tahu penyadarnya kami datangnya. Tetapi saudara Petrus berkata bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu seperti pencuri. Nah, kalau pencuri itu datang kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Kalau kita tahu pencuri itu datang, siapa yang pernah melakukan itu? Jadi pencuri itu datang dikala saudara terlena. Kita tidurnya saudara terlihat baru di sekolah sejarah begitu datang. Saya ingat sejarah pada tahun 78 kecil awal 7 akhir sejarah. Pada waktu itu saya dengan istri saya itu belajar aku hadapi semua dengan sejuk itu pikiran sama. Bedanya mati sama mati gede, ya. Kemudian di sini ada bangunan kijang, namun masih kira-kira 2 meter, kan beda. Dan pada hari itu, jadi ini mau ada jadi sepeda itu saya cari, terus kemudian belum ada istri dari Petoma itu saya berdiri dan Dewi, kemudian sekarang itu pun ya seperti ini, pokoknya semuanya. Namun sekarang kita tidak hidup sebetulnya yang ada di segala sesuatu ada di dalam semua. Tujuan seperti ikan segala kotak yang tanggung di dalam dia. Begitu. Nah, kemudian sekarang nggak tahu berapa lama saya hidup dan berapa saya hidup pulas. Baru pada waktu pagi ya, jadi setengah 5 kami bangun secara berdua, tapi walaupun belum ada tidur. Jadi secara ya di rumah karena rumah itu fungsinya untuk ibadah dan juga untuk berumah tangga. Walaupun ada peraturan menteri bersama, jadi rumah tangga tidak boleh berfungsi sebagai gereja, tapi diangkat juga tidak bisa. Jadi secara pastori kita hanya pakai info di situ tidak berpastori terus kemudian tapi datangnya itu untuk jadi seperti itu. Jadi ini untuk ibadah itu sih kok pada. Nah maksudnya pada ini sejarah saya beritahukan aku. Jadi pada ini lampu kalau tidak ada, tidak tergantung di situ, sepeda ada,
begitu sampai dan tak bukan lebih bukan mungkin ya ada. Oh ya. Terus kemudian saudara Pak Kue, ya Pak Kue sama Pak Wiro itu mau berangkat apa? Nah, itu kan pakai obor. Jadi dari luar itu ada yang masuk. Kok namanya mau? Nah, mereka ini juga berpikir, aku sama pakai orang kamu bukan? Oh, ya, ya, biar temannya yang kamar mandi. Nah, kamar mandi ya bisa kami masih itu di rumah begitu kan. Kemudian sejarah ya sudah saya digunakan. Nah, kami berdua bersama masalah berdua sejarah dari kolom apa ini lincah atau saru melomong ya. Secara keluar itu beri ya yang berarti bahwa maksudnya buat apa ini mau dibungkus itu seperti itu puji Tuhan. Nah, jadi sisi ada benar ya. Jadi orang mau melakukan segala sesuatu gampang ya, tidak ada orang yang berikan. Kemudian saya tidak nama lalu bapak kemudian terus kemudian bapak berikan aku beliau secara pengetahuan satu pusatnya ya. Kemudian orang kan bisa itu puji Tuhan ya sudah. Kami ikuti apa yang menjadi pernyataan apa ya. Jadi karena beliaunya seperti kami sebut jadi akhirnya ya sudah saya ikuti saja lah saya hapus nama Pak Beliau Tanji terus jika dia ini mau keluar bukan besar bukan terlebih biasa begitu lah. Nah, kenapa saudara yang mengambil semuanya itu yang menjadi yang masuk rumah itu bukan orang kampung, bukan orang luar desa, justru orang dalam desa sendiri tujuan. Jadi kita nama dia kita sejarah yang pokok yang penting itu ya. Nah, jadi sesuatu kita itu jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amati sejarah kita tidak ya sudah berkaitan dengan Allah. Ya, begitu. Jadi sejarah nah itu ya sudah. Jadi tidak bicara lagi. Tapi begitu ya. Nah, Tuhan itu memakai nama Tuhan ya, tapi diberi sepeda sehingga ya sedikit banyak saya bisa mengikuti ibadah apa yang ingin saya kerjakan. Memang pada waktu itu dengan keterbatasan ya cuma terpilih begitu kan. Jadi ya sudah. Jadi kita tidak membuktikan itu sudah begini ya sudah. Karena memang dia ingin sepeda jika cari dia sepeda dia pengen main mana arti itu lampu terkuat supaya paling tidak bukannya duit ya sudah ngomong otomat lampunya bisa ya saya juga. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Jadi nggak ada pujian. Kenapa? Sesuai dengan pujian yang kami latih bersama-sama sore harinya. Hadapi semua itu dengan sendiri. Nyambung, ya kan? Karena kita tahu Tuhan itu tidak akan membiarkan begitu. Jadi inilah sejarah rahasia keberhasilan daripada kedua hamba itu. Nah, kemudian sejarah yang berikutnya di sana dikatakan hamba yang ketiga dia berbuat apa-apa, dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, coba kita lihat di sana. Bahkan justru dia itu mempersanakan majikannya, nuduh yang macam-macam. Jadi seperti ini, yang tidak adil, yang tidak mengampun tapi mengampun, yang tidak mengampun membunuh dan semuanya, tidak pernah mengampun tapi justru dia mengeruk semua. Jadi seperti ini sejarah perkara di dalam ayat yang kedua itu di sana, di mana dia katakan ini datanglah juga hamba yang menerima suatu perintah itu dan berkata, wah, aku tahu bahwa Tuhan itu adalah manusia yang bisa. Ya. Nah, jadi sejarah
Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Manakala saudara saya menghadapi berbagai kesulitan, tetapi makhluk itu begini, Tuhan itu begini, apapun yang terjadi Tuhan itu pasti tolong, Tuhan jaga dan tapi buktinya mana? Nah, punya sesuatu bertanya, kita tak Tuhan. Jadi saudara, coba kalau kita mencermati semua kebenaran Tuhan itu berkata, tidak ada hamba yang seperti hamba Musa. Dan itu kata Tuhan. Jadi bukan kata orang, kata Tuhan. Tidak ada orang yang seperti hamba Musa. Begitu pun satu lagu yang luar biasa, tidak mau mentingkan di sini. Jika bangsa Israel itu mau dibinasakan untuk karena dosa dan kesalahannya, maka Musa itu mempertanggungjawabkan Tuhan. Jangan kau binasakan mereka Tuhan. Bagaimana nanti pembicaraan banyak orang, bagaimana pembicaraan bangsa-bangsa itu? Nah justru Allah itu membawa bangsa itu pada ngomong dibinasakan di padang datar. Tetapi lebih baik panahlah namaku. Jadi itu tanggung jawab. Ya. Itu sebabnya Allah tidak silakan mengatakan tidak ada hamba yang seperti hamba. Memiliki satu kami yang luar biasa, memiliki satu tanggung jawab yang luar biasa untuk keselamatan. Walaupun dikatakan dosa-mu banyak, dosa orang tetapi Tuhan itu tetap setia. Yesus atau Allah itu tetap setia. Allah yang istimewa. Ini sesuatu yang kita Tuhan. Kemudian yang lain dikatakan tidak ada orang yang sama hamba Ayub. Bagaimana saudara Ayub yang begitu setia sama Tuhan? Dan dia melakukan tidak dengan absen, dia semua dia lakukan dengan baik. Tetapi kenapa? Ayub baru tidak anak, semua anaknya mati. Semua harta kekayaannya habis, ludes. Sampai keluar, ya orang semuanya habis. Bahkan tubuhnya sendiri jadi ujung rambut sampai ujung telapak kaki perempuan dulu. Sampai istrinya yang diketahui tadi, orang saya butuhkan lagi. Bukan apa ya orang butuh ya anakmu 10 mati foto-foto sudah wes, gue rasa kebutuhan. Apa kata dia? Kami itu sebabnya Tuhan tidak salah mengatakan tidak ada hamba atau manusia yang seperti hamba lain. Kesetiaan walaupun dalam kondisi seperti itu dia tidak mementingkan pribadi, tetapi dia tetap mempercayai Tuhan. Kalau kita dihadirkan di dalam dunia tanpa membawa sesuatu, kita juga tidak akan kembali. Kita tidak membawa sesuatu. Nah, jika pasal 52 melihat kesediaan ketekunan apapun yang terjadi menimpa dirinya saudara ujian dan cobaan itu, ayo tetap setia. Maka di dalam pasal 42 Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dosa biasanya. Nah, namun kadang-kadang waduh ini begitu dulu, aku kurang apa? Apa sih diberitakan sama saya, gue tak akuni. Tapi kita ngobrol, kenapa? Bukan karena kenapa. Itu adalah merupakan sebatas mana, sejauh mana kasih saudara saya kepada. Kalau kita bisa menerima segala sesuatu yang baik, maka segala sesuatu yang tidak baik kita pun akan terima. Maka segala perkara dapat aku tanggung di dalam dunia. Nah inilah segala itu di dalam kita miliki. Ya, segala sesuatu yang dapat tanggung di dalam ini. Tapi segala sesuatu yang memiliki importansi. Jadi sebenarnya kita sendiri. Nah itu sebabnya di sini dikatakan kenapa sih hamba yang ketiga ini yang menerima itu dikatakan oleh Tuhan.
mereka malas, mereka tidak mau maju. Nah, akibatnya saudara, akibat dari mereka tidak hidup di sini dan tidak taat dan tidak melakukan perintah itu, saudara, ya, karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri, akibatnya dia tidak mendapatkan sesuatu, tidak akan mendapatkan puji. Beda dengan kedua. Perkara yang betul setia, maka sekarang masuklah sukacita yang besar. Begitu, hai saudara, kata-kata kau setia dia, hai hambaku yang setia. Makanya saudara di dalam pasal yang ke-25 itu misalnya dikatakan, orang yang setia sampai pada akhir akan memperolehkan mahkota. Dalam kita pasal kedua, orang yang setia sampai mati maka akan memperolehkan mahkota itu. Nah, luar biasa saudara. Ya. Maka Paulus berkata di dalam surat Al-Qur'an, penderitaan yang saudara dan saya alami sekarang ini belum sepadan dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya terima. Akhirnya, jadi inilah saudara. Jadi setiap orang yang berkomentar, Pak Jokowi, jadi setiap orang yang melayani saudara, apa yang diungkapkan itu yang benar dialami. Nah, orang yang tidak pernah mengalami saudara tidak akan ngomong. Begitu. Jadi seperti itu saudara. Jadi segala sesuatu kalau kita mengutamakan Tuhan dan kita taat, kita setia dan kita mau mendisiplinkan dan kita tunduk dengan semua otoritas yang daripada Tuhan, maka semuanya itu akan benar. Jadi secara kita bersungguh kita berterima kasih. Ya, kalau kita melihat, ya kalau kita misalkan kayak apa, tetapi tentunya walaupun dosamu, ya dosamu merah seperti kemis, tetapi Tuhan sanggup untuk memutihkan seperti sapi. Walaupun dosamu itu hitam, kalau jadi ratus, kalau jadi sama saja, tetapi Tuhan itu berkuasa menyucikan putih bersih seperti bulu domba itu. Orang percaya itu, walaupun dosa buruk ada, biasanya tetapi Yesus tetap menjadi yang istimewa dan ada. Jadi saudara yang menciptakan makhluk ini, jadi tidak bisa aku sampai ini, tapi betul-betul orang yang telah merasakan dan menikmati. Orang yang bisa merasakan dan menikmati itu pasti dia bisa melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Dan oleh karena itu sedang dikasih itu kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi biarlah kita senantiasa berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya itu senantiasa. Jadi biasanya dikatakan mereka malas menyalahkan tuannya dan menganggap tuannya tidak dapat berbuat apa-apa. Ya buktinya kan tuan gak cukup. Jadi kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, tidak bukan berarti Tuhan biasa. Tuhan itu semua Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada akan semakin berlimpah-limpah. Kita ingat apa yang Paulus menerjemahkan di Galatia tentang hukum takdir kue. Kalau kita mengatur dasar dengan daging itu akan menuai kebinasaan. Tetapi bagi siapa yang mengatur itu mungkinnya sungguh-sungguh dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara, maka kita akan menuai dengan berlimpah-limpah. Begitulah. Jadi saudara, tahun 2025 kita bersama-sama kita mempunyai satu kerinduan, maju bersama, tumbuh bersama, mengakar, menyebar. Jadi saudara nanti sudah bisa baca di dalam Mazmur dalam Mazmur 92. Jadi 13 sampai 16.
Jadi secara kita pertama itu mempunyai satu keinginan. Jadi kita akan maju bersama dan tumbuh bersama, mengakar dan menebar. Jadi kita sesuai. Ini ada kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah orang itu dalam. Dan terang itulah sesuatu yang kedua tidak dikatakan. Maka di dalam Mazmur itu misalnya dikatakan kita yang sudah bertanam, orang yang bertanam di dalam Tuhan itu akan bertumbuh, dipelihara dan berkembang melangkah buah. Maka kita akan menjadi pemberitaan tentang kebenaran itu. Jadi itu sesuatu puji Tuhan. Nanti hari itu sudah jadi. Jadi untuk apa personal tidak sepakat ini. Jadi sudah itu akan lebih besar. Saya mau bicara nanti ya. Persiapkan semua personal itu dari rumah untuk telur-telur. Ya. Makanya sudah banyak kali saya nanti, ayo boleh pasti dengan orang itu, wis ini dulu ini seperti itu. Makanya sejarah di dalam akhlak itu memang di pojok dalam sana ada tulisannya. Jadi ada tulisan 3 bulan semuanya itu sejarah baik itu persimpangan teman yang kedua itu berbeda. Jadi sejarah di pojok itu ada Judaha Immanuel. Terus kemudian rekening BRI. Jadi tentang rekening BRI itu juga kita lakukan di sana. Nama yang memiliki rekening ini adalah Gereja Immanuel atas nama Bapak Joko dan Bapak Daniel. Jadi kalau saudara ingin memberikan suatu persembahan, ya persembahan untuk Tuhan, untuk diakonia itu bisa lewat rekening yang ada. Atau saudara bisa, kalau itu sudah jadi, nanti saudara bisa dapat sudah bisa. Nah semuanya bisa. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar bermanfaat apa ini. Karena memang di dalam Al-Quran itu saya katakan jangan dilipat atau diremas. Puji Tuhan. Karena kita membuat Al-Quran ini bukan dari satu-satu, tetapi juga uang wajib. Jadi satu kita yang kita tahu. Nah itu kita berikan letaknya dan ini pokok. Ya, dan hal itu juga tidak boleh di bawah Tuhan. Persiapkan semua itu dengan baik, kita bawa di dalam Tuhan. Nah, ini itu sudah jadi kita mau tahan, bukan mau berpikir dengan baik, disiplin dan taat kepada atasan kita dan tidak mementingkan disiplin. Tapi sudah ada melihat. Nanti bisa jaga sudah kembali lagi di sana. Jadi kalian ngapain terus ya sudah apa-apa. Jadi saya ingin bicara supaya kita mau. Karena di sana juga nanti dari 2 angka itu bisa. Nah, kalau banyak beda di sini yang beda ada yang satu itu kita tumbuh bersama, maju bersama, tumbuh bersama, menyebar, menyebar. Jadi itu sejarah pantul siapa Tuhan memberikan talenta kepada kita. Nah, talenta ini kembangkan, gunakan untuk apa? Bukan untuk kemuliaan organisasi gereja, bukan untuk memberikan kemuliaan pendeta tidak, bukan untuk kemuliaan majelis kita tidak, tetapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, kita pada satu ketika apabila Yesus datangkan kedua kita, Tuhan ini loh, Tuhan yang berikan itu sekarang menjadi 100 kali ganda luar biasa. Berbahagia kamu yang sekarang itu kan senang. Itu yang kita banggakan. Kata-kata berbahagia. Orangnya ditutup pada secara
apakah kita aman, nyaman, sejahtera, hidup bersama dengan kita. Kan begitu? Ya. Makanya saudara untuk menuju kepada kehidupan. Karena kita berdoa yang diucapkan oleh Tuhan itu bukan kita dapat, bukan dari tempat, bukan dari manusia, bukan dari dia, tetapi dia sebagai gembala kita. Maka Tuhan berkata gembala yang baik, hamba dimati ya dengan yang kecil kita baca walaupun kamu dijawab oleh Yesus tapi setelah menjadi atau menjadi mogok ya nah jadi sesuai kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah saya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dan kasih Tuhan segala yang kita harus lakukan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu yang kita perlu kita sehingga satu kita akan mendapatkan ujian yang Tuhan. Terima kasih. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita mau lakukan semuanya. Kita bertindak dengan hati-hati, kita lakukan dengan disiplin, tunduk kepada kedaulatan negara.
bukan tunduk kepada Tuhan. Tetapi kita tunduk kepada Tuhan atau tidak, maka Dia yang akan bekerja bersama-sama dengan kita. Jika berkenan berkata, jika Tuhan bersama dengan kita, siapa yang kita akan melakukan segala sesuatu perkataan besar bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi dalam satu kerinduan kita. Jika kita yang sudah terkait dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, berbahagialah hai hambaku, hai anak-anakku, hai jemaat-jemaat Tuhan, karena perkara yang kecil dan sedikit kau lakukan dengan hidupmu, maka sekarang masuklah dalam sukacita kepada Tuhan dan pada bersedia. Bagaimana dari sini sampai pada akhir. yang seperti mendapatkan 5 dan 2 talenta. Kami mau Tuhan Yesus, apa yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami, boleh kami kembalikan kepada Engkau bahkan lebih baik lagi. Tuhan Yesus, layakkan dan pakai kami, hamba dan umat-umat di tempat ini, di tahun ini lebih baik dalam melayani, lebih baik ya Tuhan Yesus dalam bermasyarakat, lebih baik lagi Tuhan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga jaga dan lindungi setiap langkah kami Tuhan, supaya dalam setiap apa yang kami lakukan dan upayakan, Tuhan Yesus beserta. Kami mau libatkan Engkau Tuhan dalam hidup kami, dalam permasalahan kami, dalam setiap apa yang kami upayakan Bapa. Setiap pribadi, setiap keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap permasalahan, setiap keperluan, kebutuhan ekonomi, setiap kerinduan yang diinginkan Bapa, kami serahkan dalam tangan. Sebab kami yakin, kami percaya, dengan kami tidak berjalan sendiri, Tuhan Yesus memberikan yang indah dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah tebus kami, Engkau telah tempatkan kami di tempat ini ya Bapa sebagai umat tebusan. Tuhan Yesus kami bersyukur. Berkati, urapi lebih lagi Bapa Gembala kami Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kedamaian, sukacita, kekuatan dalam hidupnya. Setiap hari dalam kebutuhannya Tuhan Yesus berikan kecukupan. Haleluya.
segala putra-putrinya, cucu-cucunya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Segala pelayanan beliau Tuhan, baik tempat ini maupun doa Tuhan berada, Tuhan Yesus lindungi jaga. Haleluya. Di usianya sekarang Tuhan, kami serahkan tulang-tulang, kami serahkan kekuatannya dalam tangan, supaya sampai akhir nanti beliau boleh berkata, Tuhan, aku telah menyelesaikan semuanya dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pelayanan di tempat ini ya Bapak. Tuhan Yesus bekerja melalui umat-umat Tuhan. Engkau bangun kami, kerukunan kami, sukacita kami. Haleluya. Ya Bapak, tahun ini kami sekarang mulai kembali doa bergantian di rumah-rumah ya Tuhan. Berkati setiap rumah yang akan dikunjungi, berkati setiap hati yang hadir yang berindu menyembah puji Tuhan selain Tuhan ini. Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus dipuji, ditinggikan dimanapun kami boleh menyembahkan Kau. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang, kami mau bawa berkat kasih Tuhan Yesus melalui firman yang telah disampaikan. Dan sebentar kami mau berikan persembahan kami yang sedikit ini, kiranya Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, baik dalam hal listrik, baik dalam hal alat musik, baik dalam hal media, apapun keperluan di tempat ini, Tuhan Yesus benar, Tuhan Yesus yang bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bungkus berkat Tuhan dan mau bawa pulang. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman kita akan ujian secara beragam.
Tuhan yang akan memberikan dengan lipat pada kita. Pengumuman kita persilakan. Puji Tuhan, pengumuman bisa dilihat di slide. Ya, di grup dan bisa dibaca, nanti bisa dilihat di grup. Mungkin yang puji Tuhan nanti bisa di grup ya, bisa dilihat tugas-tugasnya dan bisa mempersiapkan diri. Puji Tuhan, waktu kami sahabat gembala. Puji Tuhan, kita puji pada ini kami dapat berdiri. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah memimpin acara dari awal sampai akhirnya, dan terlebih Tuhan Engkau sudah memberikan hikmat bijaksana melalui setiap nasihat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu akan menjadikan kekuatan kami, dan kami akan pergunakan talenta yang Tuhan percayakan, kemampuan yang Tuhan berikan supaya ini bermanfaat buat Tuhan, bermanfaat buat masyarakat dan keluarga, sehingga talenta yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia, melainkan akan berkembang dan berguna bagi yang lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati Jumat dengan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami yang datang dengan berbagai problema akan pulang membawa damai sukacita yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan Engkau menyertai, Tuhan Engkau memberkati di tengah perjalanan, baik di rumah sampai kami beraktivitas seperti luar biasa. Tuhan sudah memberkati. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rasakan. Haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Jadi itu kita Pak Yakub, Pak Binian, Yesus kemudian dengan Cina. Jadi